Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku yang solih dan solihah, marilah kita bersama-sama memanjatkan segala rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan berbagai macam kenikmatan dan kasih sayangnya, sehingga pada bulan suci ini kita dapat menjalankan ibadah puasa. Serta tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita haturkan pada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan jasa beliau, akhirnya risalah dinul Islam sampailah kepada kita. Semoga kita semua termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat hingga akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Anak-anakku yang solih dan solihah, bagaimana kabarnya sore ini? Semoga senantiasa sehat walafiat ya, dan puasanya lancar selalu. Baik, pada kesempatan sore hari ini Bunda akan menyampaikan sedikit kultum tentang zakat. Anak-anakku yang solih dan solihah, sudah pernahkah mendengarkan kata zakat? Ya, di dalam agama Islam ada dua macam zakat, yaitu zakat fitrah dan yang kedua zakat mal. Nah, kesempatan ini Bunda akan menjelaskan sedikit tentang zakat fitrah. Zakat berasal dari kata zakah yang mempunyai arti baik, suci, tumbuh, dan berkembang. Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung berbagai macam harapan, diantaranya yaitu memperoleh keberkahan, memupuk kebaikan-kebaikan yang lainnya, serta dapat membersihkan jiwa. Ya, secara sederhana, zakat fitrah dapat diartikan yaitu zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam baik laki-laki atau perempuan pada waktu bulan Ramadan. Sebagaimana hadis Rasul diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mewajibkan zakat sebanyak 1 sok kurma atau 1 sok gandum atas hamba sahaya atau merdeka, laki-laki atau perempuan, baik besar ataupun kecil dari golongan muslim. Beliau menyuruh membagikannya sebelum orang-orang berangkat menuju sholat Idul Fitri. Hadis riwayat Al-Bukhari. Berdasarkan hadis tersebut, maka sudah jelas ya bagi kita umat Islam untuk mengeluarkan zakat pada bulan suci Ramadan. Adapun zakat yang dikeluarkan dapat berupa uang atau makanan pokok setempat. Anak-anakku yang solih dan solihah, makanan setempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah berupa kurma ataupun gandum. Sedangkan kita yang berada di negara Indonesia, makanan pokok setempat adalah beras. Jadi zakat yang dikeluarkan dapat berupa beras sebanyak 1 sok, yang menurut para ulama 1 sok adalah sama dengan 2,5 kg beras. Jadi kita dapat mengeluarkan zakat fitrah berupa uang atau beras sebanyak 2,5 kg. Adapun batas maksimal waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah pagi hari sebelum orang-orang melaksanakan sholat Idul Fitri. Jadi selama bulan suci Ramadan kita dapat membayarkan zakat fitrah. Anak-anakku yang solih dan solihah, setelah kita mengeluarkan zakat, lantas siapakah yang berhak menerima zakat? Jadi di dalam agama Islam ada 8 golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Siapa sajakah mereka? Yang pertama yaitu fakir. Mereka orang-orang yang tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai pekerjaan ataupun usaha, sehingga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, baik sandang, papan, dan pangan. Dan yang kedua adalah miskin, yaitu mereka orang-orang yang mempunyai harta atau pekerjaan tetapi belum cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Dan yang ketiga adalah amil zakat,
yaitu mereka yang menerima, mengelola, serta mendistribusikan zakat kepada mereka yang berhak menerima. Dan yang keempat adalah mu'alaf, mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan biaya untuk meneguhkan keimanan serta syariatnya. Dan yang kelima adalah riqab atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya. Dan yang keenam adalah gharimin, yaitu mereka yang mempunyai hutang sehingga tidak mampu untuk membayarnya. Dan yang ketujuh adalah fisabilillah, yaitu mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk dakwah ataupun jihad dan sebagainya. Dan yang kedelapan adalah ibnu sabil, yaitu musafir atau mereka yang dalam perjalanan membutuhkan biaya dalam ketaatan menuju Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci Ramadan ini, marilah kita bersama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus berlomba dalam amal-amal sholih lainnya. Kita dapat bertilawah, kita dapat menghafal ayat-ayat suci Al-Quran, kita dapat bersedekah atau berinfak, dan tak lupa salah satu kewajiban kita di bulan suci Ramadan adalah membayar zakat fitrah. Jadi kita harus mengingatkan keluarga kita di rumah apakah kita sudah membayar zakat fitrah atau belum. Baik anak-anakku yang sholih dan sholihah, semoga amal kebaikan yang sudah kita jalankan di bulan suci ini Allah terima, dan kultum singkat ini semoga membawa manfaat untuk kita semuanya. Bunda Firda mohon maaf apabila banyak salah kata dalam berucap. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Assalamualaikum